Halo semuanya. Namaku Putu Bayu Baskara, biasa dipanggil Bayu. Umurku 22. Aku roleku sekarang jadi graphic designer. Kalau logo yang paling mahal sih, sebenarnya banyak sih kalau logo yang paling mahal, tapi kalau di Indonesia yang aku tahu sih itu logonya Pertamina yang paling mahal. Itu sekitar hampir 5 miliar deh kalau nggak salah. Kalau pertanyaannya logo bisa mahal, itu yang pertama karena satu, itu logo kan apalagi untuk perusahaan yang sekelas, misalnya contoh seperti tadi BUMN, Pertamina, itu mereka pasti punya branding khusus yang pengen mereka tonjolkan dari logonya, jadinya pasti harganya juga mahal. Dan juga biasanya logo itu kan dipakainya bukan buat 1 bulan ataupun satu tahun, tapi kan bakal dipakai buat seterusnya, jadinya tentunya jadinya mahal logonya gitu. Terus proses bikinnya juga pasti kan para desainer logo juga pasti tahu lah susahnya bikin logo gimana, apalagi harus punya ciri khas dan juga unik, dan satu lagi anti plagiarisme. Kalau logo sebenarnya kalau yang pengen yang murah ada, kalau yang mahal pun ada. Jadinya sebenarnya tergantung satu dari desainernya, yang kedua itu dari yang pengen cari logo yang murah atau yang mahal gitu. Jadi kalau logo yang paling murah ya, kalau sekarang sih kan banyak tuh yang logo-logo buat para pengusaha UMKM misalnya, itu mungkin sekitar 100 ribuan juga pasti udah dapet. Tapi itu balik lagi tergantung kebutuhannya. Kalau yang paling mahal juga bisa sampai jutaan atau miliaran bahkan. Kalau step bikin logo sih dari sepengetahuanku itu yang pertama pasti kita ada namanya tahap brainstorming. Jadi di sana kita analisis dan kumpulin data-data dari si klien, misalnya dia perusahaan apa, terus bergeraknya di bidang apa, terus atau bahkan pesaingnya siapa gitu. Jadinya kita harus kumpulin terus data-datanya, terus bisa dibilang briefnya kita harus pahamin juga. Setelah itu mungkin kalau udah terkumpul datanya, selanjutnya itu bisa masuk ke sketching atau sketsa. Jadinya kita bikin sketsa dari logonya. Dan untuk sketsa sendiri sebenarnya pilihan, jadi boleh tanpa sketsa atau langsung aja di software juga is oke aja sebenarnya, tapi tergantung kebutuhan lagi. Jadi itu balik ke masing-masing desainer aja sih. Terus yang terakhir ya biasanya ya kita eksekusi di software desainnya. Setelah software desain biasanya masuk ke tahap buat presentasi ke kliennya, apakah logonya udah cocok atau masih ada yang kurang gitu. Kalau tips bikin logo sebenarnya kalau dibilang susah bikin logo sih susah ya, tapi apa ya, tipsnya banyak-banyak cari inspirasi aja sebenarnya sih gitu. Dan satu lagi ya mungkin banyak-banyak lihat-lihat logo yang udah ada itu tadi, supaya ya bisa terbukalah kreativitas pikiran. Gitu sih.